selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tamaranin Siarsinatobe dengan NIM 200303018, kelas C semester 3, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Cendana. Di sini saya akan memperhatikan hasil kerja makalah saya, Perubahan Sosial Budaya, bukunya yang kedua dengan judul Studi dalam Komunikasi untuk Perubahan Sosial. Selamat menyaksikan. Selamat sore teman-teman. Makasih sudah hadir di pertemuan hari ini. Hari kita akan membahas mengenai studi dalam komunikasi untuk perubahan sosial. Dan kita akan coba sedikit menjelaskan mengenai komunikasi untuk perubahan sosial adalah bidang akademik yang ditentukan penyelidikannya secara ekspektif, transkriptis, dan yang telah dibentuk oleh berbagai masukan teoritis dari berbagai tradisi dari sosiologi dan pengembangan studi gerakan sosial. Memanfaatkan informasi dan media dalam pemahaman sosial adalah dasar untuk industri global yang didukung oleh pemerintah, lembaga bantuan pembangunan, lembaga, yayasan, dan LSM internasional sosial dan lokal. Oke, jadi kita akan jelaskan mengenai perkomunikasi untuk perubahan. Praktek komunikatif adalah pusat dari semua proses perubahan sosial. Kami melibatkan hari ini dalam komunikasi ketertiban atau warga dan solusi gerakan suara yang menuntut partisipasi inklusif dan pengaruh dalam sebuah aspek kehidupan, mengajarkan tentang dinamika komunikasi dan proses perubahan, memberikan sepengetahuan ide untuk membantu kita memastikan apa itu berkontribusi untuk perubahan. Terdapat beberapa unsur dalamnya, pertama kewarganegaraan dan keadilan. Dua konsep pertama menekan kita referensi kritik tentang kondisi kewarganegaraan dan produksi pembangunan dalam masyarakat kita. Yang kedua, mengkritik pembangunan, mengkritik yang sudah dinyatakan terhadap wacana-wacana dominan dalam pembangunan dan komunikasi yang dilembangkan untuk sosial, menawarkan referensi lebih lanjut pada beberapa aspek logis, kritis, dan dinamis teknologis. Setelah itu, memperbarui dan misalnya lagi yaitu kewarganegaraan kemarahan secara lokal, internasional, dan tradisional. Saat ini kita menyaksikan titik balik yang signifikan dalam cara dinamika artikulasi publik dari masyarakat, kekhawatiran dan reaksi etnis terhadap peristiwa tertentu berlebih pada kemarahan dari berbagai sektor masyarakat, seperti contohnya pada saat ini adalah melandainya COVID-19 di daerah kita. Semenjak adanya penyakit COVID-19 ini dia secara lokal, internasional, dan tradisional. Nah, ini mengakibatkan berbagai hal yang terjadi di dalam masyarakat, dan kita sebagai masyarakat yang baik harus mengikuti protokol kesehatan yang diberikan dari pemerintah. Dan pemerintah memberikan itu melalui berbagai media seperti WhatsApp, terus informasi yang dapat kita baca juga di FB dan lain sebagainya. Yang kedua juga yang perkomunikasi untuk perubahan, studi komunikasi untuk perubahan sosial, penemanan konsep penuh dan dipertemukan dalam komunikasi ruang Tion dan pembahasan ada tetap terkadang kalimat tambahan dan menggunakan sebagian bidang dikenal dengan banyak nama, dan komunikasi sebagai bunglon yang berubah warna untuk mencerminkan perkembangan pemikiran. Hal itu meskipun terdengar membuat terbagi para sarjana dan praktik. Nama-nama itu menunjukkan perubahan tren dan aktor dari waktu ke waktu, menggambarkan jenis pengembangan
yang dimaksudkan, yang seperti akan gaya uraian adalah sesuai dengan Hal ini mendorong pemikiran ulang komunikasi dalam pembangunan dalam 4 cara. Yang pertama, mempromosikan pengurusan sejati kaitan di seluruh praktek pembangunan. Yang kedua, itu mengulangi panggilan untuk melihat komunikasi sebagai proses antara orang dan kelompok, bukan sebagai pesan atau informasi. Yang ketiga, itu menekan fokus utama untuk mengembangkan kata atau benda, bukan kepada komunikasi. Dan yang keempat, ia mengakui bahwa komunikasi di sini terjadi dalam konteks perubahan sosial yang direncanakan diarahkan oleh benda. Yang keempat, mengakui bahwa komunikasi di sini terjadi dalam konteks perubahan sosial yang direncanakan diantaranya oleh badan-badan pembangunan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil bersama adalah ada orang-orang yang akan menolak permainan konseptual kata-kata ini begitu saja karena beban yang dimiliki bidang ini dengan istilah yang lebih besar untuk memberikan nama bidang, tetapi pengembangan konservatif bukanlah pengganti untuk apapun itu, hanyalah sebuah konsep untuk dipikirkan. Pembangunan komunikatif tidak secara eksekutif merupakan dominan dari komunikasi untuk pembangunan rakyat. Sebaliknya, investasi komunikasi adalah untuk menyelesaikan bahwa pendekati pembangunan secara komunikatif adalah tanggung jawab setiap orang dalam pembangunan. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.